Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif. Kali ini kita lagi nungguin mobil baru, Veloz tentunya, dan hari ini adalah Rabu tanggal 10, di mana Avanza dan Veloz di launching jam 2 tadi siang, secara live online. Nah, berhubung besok ada lagi Gias, jadi sebenarnya harusnya gue ada di Gias, tapi karena nungguin mobil baru, nanti kita tungguin aja mobil barunya datang, lengkap dengan plat sementara, habis itu kita langsung OTW ke Gias naik mobil baru. Yuk, main lagi. Daripada nunggu bingung ngapa-ngapain, ini kita main badminton dulu. Dan mobilnya juga bentar lagi nyampe sih, harusnya. Permasalahannya bisa nggak ya mobil towingnya nyampe ke sini? Tuh, 2, 3. Wah, itu mobilnya dateng tuh. Muat juga masuk sini. Jia, ada truk masuk sini. Oke, nyampe mobilnya. Nah, jadi pemilik pertama nih. Dan kaget juga, datangnya pakai towing. Gue pikir dibawa jalan, padahal udah ada plat nomor sementaranya nih. Terus, yang lebih spesial lagi adalah towingnya dong. Lihat dari samping, cocok kau rasa. Towingnya Kojeki, mantap. Lurus, 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 lurus. Oke, udah nyampe akhirnya. Nih, yang datang luar biasa loh yang buat serah terima ini. Ini Ketua Umum Toyota Soluna Vios Club ya. Oh, itu surat sementaranya ya. Ini buat yang nanya, plat nomornya kok cuma 1 bulan ya, karena ini surat sementara. Jadi nanti kalau misalkan udah sebulan, perpanjang lagi. 1,5 juta ya kalau nggak salah ya? 1,5 juta. 1,5 juta. Cuman harusnya nggak usah sampai sebulan sih mas, sekitar 14 hari kerja tuh STNK udah jadi. Tapi Walaupun mobil baru? Tapi tunggu dulu, kita belum lihat dari masalah dari, karena ini mobil baru. Iya. Nah udah jadi ya belum? Kalau misalkan Biasanya kalau new model tuh bisa 3 bulan loh. Ya makanya nanti kita lihat dulu. Oke. Siap. Sambil Om Frenzy ngambil pulpen ya. Ini kenapa gue udah jadi bawa raket terus dari tadi ya. Kuncinya seperti ini. Oke. Ada 2 ya kita dikasih, keyless. Ini yang buat kuncinya, pencet tombol Toyota, ngebukanya pencet tombol ini. Nah kalau kita mau ngunci, ini tinggal ditaruh di kantong aja. Bisa tinggal pencet ini, dia akan otomatis ngunci. Kalau ngebuka, masukin aja tangan ke dalam. Oh enggak ya, dia harus diginiin juga. Dan ketika dibuka dia ada paddle lamp-nya di sini bawah nyala tuh ya. Dan paddle lamp-nya LED. Ini kalau kita nyalain autonya di sini, dia kayak race. Nah, harusnya gini nih. Tuh lihat nyala terang. Jadi kalau kita keluar atau masuk mobil, tuh kelihatan bawahnya ada apaan. Tiba-tiba ada becek apa segala macam, itu ngebantu banget. Makanya namanya di beberapa mobil tuh paddle lamp. Kalau di Toyota apa? Gue lupa. Oke. Unboxing time. Unplastiking ya. Ini pertama, tuas sennya itu ditutup seperti ini. Dia udah auto headlights dan ternyata ada auto high beam. Jadi kalau kita lagi di jalan, kosong, nggak ada orang, nggak ada mobil dari lawan arah atau mobil di depan, high beamnya otomatis mati dan bisa nyala secara otomatis. Dan itu bisa diaktifin dari menu-menu di sini. Terus, nih, kursinya. Nah, kemarin kita kursinya ketutupan terus kan. Oke, ini juga nih ditutup ya. Tuas transmisi. Terus ini nih, mendekat. Ini nih. Wah. Dibuka dulu. Apa lagi ya? Yang diplastikin nggak ada, paling ini. Buka aja deh. Ada lampunya loh di sini. Oh, lampu ini udah LED ternyata, lampu interiornya. Oke mas, langsung kita ke Gias, nanti besok naik mobil baru. Terima kasih banyak. Semoga senang dengan mobilnya. Terima kasih. Terus ya, jadi mobil itu laju kali ya. Jadi responsif banget, pas kita gas dikit tuh dia langsung lompat jauh gitu. Kita gas dikit, padahal gasnya cuma dikit doang. Dan gue pikir gue tadi di power mode,
ternyata ini eco mode-nya nyala. Di sini nih ada tulisan drive ya. Jadi kalau kita pencet ada dua nih. Kalau pencet pendek, dia langsung pindah ke power mode. Nah, nyala tuh power mode-nya. Kalau kita pencetnya tahan lama, itu kita buat matiin atau nyalain eco mode. Dan eco mode sama power mode ini bisa dinyalain berbarengan. Oke, tuh lihat tuh. Short press atau long press. Terus bantingan suspensinya. Ini yang paling gua suka sih. Gue udah muter-muter tadi ya setelah mobil ini. Nah, bantingan suspensinya ini nih yang gue suka nih. Ini kayak improvementnya tuh jauh gitu ya dibandingkan dengan Veloz yang lama. Veloz yang lama tuh rasanya masih mental-mentul, kerasa guncangannya. Ini enak banget. Jadi suspensinya itu kurang lebih kayak Toyota Race, tapi lebih stiff sedikit. Kalau mungkin ya, Toyota Race itu stiffness-nya, kekakuan suspensinya itu sekitar 50, ini mungkin 60, cuma beda 10 poin kalau kita ambil dari 0 sampai 100. Dan remnya juga gigit banget sih, enak. Ini mobil platform baru nih ya, ini kita belok di sini, kecepatan 30. Body roll-nya masih terjaga banget. Ini ya, kalau dibandingin sama Veloz yang lama gitu ya, kan gue juga ada tuh. Driving quality-nya itu meningkatnya signifikan. Meningkatnya mungkin sekitar 50% lah. Jadi jauh lebih enak, mulai dari posisi duduk, terus handlingnya, suspensinya. Ini meningkatnya jauh sih kayak. Coba deh ya, yang punya Veloz atau Avanza lama, terus beli Veloz baru, beli Avanza baru ya, yang generasi sekarang, pasti ngerasain hal yang sama. Perbedaannya signifikan. Dari Veloz lama ke Veloz baru, itu kayak apa ya? Kayak kita naik mobil yang harganya lebih mahal 100 sampai 150 juta. Karena dari segi kenyamanannya, terus ride quality-nya, itu meningkatnya drastis loh. Pedal feel-nya enak, remnya enak banget. Mungkin ya, kalau dibandingin sama mobil di kelasnya, Veloz ini adalah mobil dengan pedal feel yang paling enak. Iya, remnya enak banget sih feel-nya. Sama pedal gasnya pun juga lokasinya tuh pas gitu, pas di kaki. Gue gas dikit, langsung laju banget nih mobil. Coba kalau kita matiin eco mode-nya, apakah dia masih laju? Oke, power mode kita matiin, eco mode kita matiin, gas. Iya, gas dikit dia langsung turun gigi, naik ke 3000 rpm. Kita pindah ke manual ya. Oke, langsung dia tulisannya S. Ini gigi 2. Oh, terlalu kenceng. Oke. Ternyata dia juga ada virtual gear changing-nya. Jadi pas kita gas gitu ya, dia tuh nggak nahan di RPM tinggi, terus jalan terus, nggak. Dia ada pergantian gigi secara virtualnya. Padahal dia CVT. Jadi CVT-nya, walaupun kita pakai di D, dia tuh dikasih program buat kayak perpindahan gigi virtual gitu. Harusnya kan kalau CVT kan dia manteng terus di atas ya. Ini enggak. Ini ada rasanya gitu pas kita gas gitu ya. Ada ganti giginya. Tuh. Larinya sih nggak malu-maluin ya. Gue pengen nyoba deh. Kalau disentul dia dapat berapa ya? Kayaknya nggak malu-maluin sih. Apa kita adu aja sama Veloz yang lama? Ya. Kita coba ya. Apakah dia akan mengerem sendiri? Coba ya. Oh, ngerem sendiri loh. Tadi denger ya, ada suara kasar gitu, itu motor ABS-nya bekerja tuh buat ngerem. Jadi dia mekanismenya, kalau dia mendeteksi di depan akan terjadi kecelakaan, pertama dia warning dulu. Kalau udah di warning terus nggak ada aksi dari kita, dia akan otomatis langsung ngerem. Wah, ini kita sen kiri, dia langsung kamera kirinya aktif. Oh iya bener. Keren juga. Terus kalau kalian tanya gimana dengan suara audionya, ternyata suara audionya lumayan. Dan dibandingkan dengan model sebelumnya, ini upgrade-nya lumayan sih. Dia suaranya lebih ke clear, jadi high-nya itu dapat, tapi bass-nya dia agak sedikit soft. Jadi kalau kalian pengen lebih asik lagi, tambah subwoofer, bisa di kolong atau di belakang. Oke, jadi sekarang kita mau melakukan performance testing menggunakan dragi seperti biasa. Tadi kita taruh sini, terus waktu kita keluar bentar jatuh ya. Karena si Veloz ini ya, bagian besi yang kelihatan itu dikit banget. Jadi kita taruh tempat lain yang kira-kira ada magnetnya. Di manakah kira-kira? Nah, taruh sini, kita jepit di sini aja nih. Ini nggak gerakan. Draginya kita taruh di sini ya.
Sekarang kita mau ngetes 0 ke 100 mungkin di tempat yang agak sedikit lurus. Ini agak belok di sini. Sebelumnya kita matiin dulu traction controlnya. Dah, TRC off. Oke. Terus kita ubah ke power mode, kita ubah ke manual, ke S. Ini belum manual. Ini mobil ini sebenarnya ya responsif sih. Tenaganya enak. Cuman beberapa kali tadi kita coba tes 0 ke cepet, dia tuh susah di start awalnya karena dia tuh nggak berdecit ban depannya. Jadi pas dia start itu nggak seperti kita lagi kayak start lagi drag race ya lah, drag race lagi. Ya begitulah pokoknya. Oke, gigi 1, kita gas. Dia mentok di 500, kita lepas remnya. Nggak berdecit. Harusnya kalau dia bisa di 5000 rpm gitu ya, atau 4000, pasti dapat angka yang bagus nih. Oke. Ya, problemnya di startnya sih. Memang kayaknya settingan engine sama settingan transmisinya itu dibuat ini ya, efisiensi bahan bakar, bukan buat kecepatan. Oke, kita berhenti dulu, kita lihat di HP dapatnya berapa. Oke, 0 ke 100 13 detik pas, 13,06. Verified semua ya. 1/8 mile-nya 12,23 detik, 0 ke 60 5,92. Ini lebih cepat sedikit dibandingkan dengan yang pertama di angka 13,4. Dan buat sebuah MPV, ini angkanya sih lumayan ya. Ini sebenarnya mobil ya, kalau startnya dia nggak ditahan gitu ya, di RPM yang lebih tinggi sehingga bannya berdecit kayak mobil-mobil manual, ini mungkin bisa di angka 11 detikan. Kita harus coba mungkin Veloz yang versi manual, yang Matic-nya dia startnya nih yang agak susah. Tapi ya, kita nggak bakalan kepake juga kayak gitu. Yang kita pakai itu ya lagi jalan kita mau nyusul tuh. Mobil sih responnya asik sih. Ya, sama di gas dikit tuh langsung wus, laju banget ini mobil. Dan yang kedua, kita ini 2 orang. Kalau sendiri mungkin bisa di bawah 13 detik, 12,9 tuh mungkin masih dapat ya. Karena lebih berat kan kalau berdua kan. Menarik juga. Kita coba lagi tapi lu di luar gimana? Oke. Sekarang kita sendirian ya. Bener dikit. Oke. Nah, masuk ke D, ke S. Iya tuh nggak berdecit gitu. Sayang banget. Jadi angka yang kita dapetin dari 0 ke cepet pakai mobil ini itu di 12,45 detik ya. Elevasinya lurus nih. Ini valid ya. Distance-nya 204 meter. Terus kita lihat di sini 1/4 mile-nya nih. 18,6 detik. Masih masuk bracket 18 detik dan 1/8-nya 11,98. Oke. Lumayan, not bad. Dan gua rasa untuk yang versi manualnya pasti lebih kenceng karena mobil ini ada kendala di startnya. Jadi transmisi sama mesin yang memang nggak didesain buat drag race gitu ya. Jadi pas start itu dia nggak berdecit kan dari luar ya? Nggak. Start aja teng biasa. Kalau yang manual kan kita bisa gantung kopling kan, das berdecit dulu baru jalan, mungkin bisa di 11 atau 10 detik ya kalau gua rasa. Jadi mesinnya ini dengan bodi baru dan transmisi baru bisa mendapatkan hasil akselerasi yang cukup memuaskan. Dengan catatan startnya kalau bisa lebih bagus lagi, ini pasti bisa lebih kencang lagi. 11 detikan lah kalau menurut gua. Dan itu bagus mengingat ini 1500 cc tanpa turbo. Sekarang kita ke Gias yuk. Navigate to ICE BSD. Navigating to Indonesia Convention Exhibition, ICE BSD City. 5 menit doang, deket. Gila ya ini mobil ya. Maksudnya ini Toyota Veloz, mobil yang jadi calon sejuta umat. Ini mobil di kelas harga under 300 juta. Sekarang rasanya udah kayak gini gitu. Teknologi udah secanggih ini, ya kan? Handlingnya, performance-nya, kenyamanannya, itu udah jauh lompatannya loh. Kayaknya dulu tuh kalau fitur-fitur kayak lane departure warning, lane keeping assist itu kan cuma ada di mobil-mobil yang mahal doang ya. Sekarang di mobil-mobil di bawah 300 juta kita udah bisa dapat
di Toyota Veloz atau di Toyota Avanza ini. Gila. Tadi kita ngomongin akselerasi, gimana soal handling dan lain-lainnya. Surprisingly, handlingnya pun juga bagus di mobil ini. Persis rasanya sama kayak Toyota Race ya, karena emang satu platform. Jadi dia ini punya center gravity yang lebih rendah untuk mendapatkan handling yang lebih baik gitu ya. Dia nggak perlu membuat suspensinya menjadi keras ya, suspensinya masih empuk. Mungkin kalau dibandingin sama Race ya, ini kan mirip banget rasa suspensinya ya. Yang belakangnya ini agak lebih keras sedikit. Kalau misalkan kekerasannya itu dari 0 sampai 10 itu 5 untuk Race, ini mungkin 6. Jadi beda sekitar 10%. Ini kita lihat kiri kanan kosong. Jadi kalau kita manuver seperti ini tuh, body roll itu masih enak. Dan pas kita pakai manuver kecepatan tinggi, ini pun juga rasanya masih acceptable. Dari Veloz yang lama ke Veloz yang ini, itu rasanya jauh. Ini jauh lebih enak, lebih refine. Belok nih ya, ini kecepatan 46, belok seperti ini. Itu bodinya tuh masih stabil gitu. Gak berasa kayak bawa Veloz yang lama. Memang sasis dan tuning suspensinya ini sekarang sih 2 jempol, cakep. Tapi ya, ini mobil di kelas harga under 300 juta, sekarang rasanya udah kayak gini gitu. Teknologi udah secanggih ini, ya kan, handlingnya, performance-nya, kenyamanannya, itu udah jauh lompatannya loh. Kayaknya dulu tuh kalau fitur-fitur kayak lane departure warning, lane keeping assist itu kan cuma ada di mobil-mobil yang mahal doang ya. Sekarang di mobil-mobil di bawah 300 juta, kita udah bisa dapat di Toyota Veloz atau di Toyota Avanza ini. Gila, keren ya. Nah terus di Gias ini, Avanza sama Veloz tuh ada bootnya sendiri khusus. Perlu nggak kita bikin video apa sih bedanya Avanza sama Veloz? Kalau perlu komen aja di bawah ya. Ini kita lagi OTW ke ASBSD, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah coba lihat Veloz terbaru, bisa komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!